Halo, selamat datang di video tutorial pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar konfigurasi resiko. Karena kita mulai, di sini saya menggunakan target tracer sebagai medianya. Teman-teman bisa menggunakan GNS3 atau yang lainnya. Jika untuk yang lainnya nggak perlu pakai tracer, ya, kita masuk di sini. Sudah tampilan ketika kita membuka pakai Cisco pakai tracer. Di sini kita sebenarnya bisa mengkonfig dari sini, konfig dasar seperti nama, terus menyimpan, terus apa lagi, seperti ini. Menambah di sini, menambah perangkat seperti ini, mungkin Ethernet atau konsol atau semacamnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya karena ini media pembelajaran, jadi di sini tidak bisa diterapkan secara langsung. Jadi kita harus pakai cara manual karena Cisco tidak punya itu yang berbasis user interface seperti ini, karena Cisco tidak menyediakan itu, jadi kita harus menyeting atau mengkonfigurasinya secara manual. Seperti itu, tidak seperti di Microtik, di mana Microtik kita punya tool inbox. Di inbox kita bisa tinggal klik sini, klik sana, setting IP sini, setting IP sana, dan selesai. Tapi di Cisco tidak. Nah, kita masuk ke command lainnya. Nah, di sini adalah yang pertama ini kita masuk ke user mode. User mode ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi atau melihat konfigurasi, tapi kita bisa melihat beberapa informasi. Ya, tadi saya menggunakan perintah tanda tanya, maka akan keluar beberapa perintah-perintah yang dapat digunakan di sini, seperti SSH untuk remote show. Nah, show di sini mempunyai lanjutan perintah. Nah, untuk lanjutan perintah apa yang tersedia, gunakan tanda tanya, spasi tanda tanya, maka akan muncul di sini akan banyak sekali informasi yang bisa dilihat seperti itu. Tapi karena kita belum masuk ke global configuration-nya, maka kita tidak bisa melakukan config. Nah, kita masuk ke mode berikutnya, yaitu mode privilege. Di mode privilege kita menggunakan perintah enable seperti ini. Saya mempunyai beberapa tips untuk teman-teman untuk mempercepat ketika konfigurasi. Kita bisa menggunakan N langsung seperti ini, atau ketika teman-teman sudah terbiasa menggunakan lengkap seperti N seperti ini, kalau mulai hal satu akan lama. Teman-teman bisa menggunakan kitab dan tab, maka dia akan auto completion. Lama dia akan auto completion lagi, dan di atasnya adalah trace-nya. Jadi kita ngetik sampai mana ini, nah ada trace-nya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita hanya menggunakan beberapa karakter terdepan dari perintah yang kita inginkan, seperti M seperti ini. Kita lihat di perintah yang ada. Sebenarnya kita bisa menggunakan satu karakter seperti connect seperti ini. Nah, seperti ini bisa, tapi dengan syarat bahwa tidak ada karakter yang sama. Maksudnya di sini kan hanya ada satu C, biar ada C lain, maka dia bisa langsung menggunakan. Kalau kita menggunakan seperti enable seperti ini, enable, nah kita hanya gunakan E, maka dia akan ambigu. Karena di sini ada enable, ada exit. Perintahnya akan bingung memilih yang enable atau yang exit. Maka kita ambil karakter keduanya. Kalau karakter keduanya juga masih sama dengan en seperti ini, maka kita sampai ambil karakter ketiga. Seperti itu dan seterusnya. Terserah teman-teman enaknya pakai yang mana, bisa pakai tab seperti ini, nah seperti itu, atau cuma pakai yang langsung seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke privilege mode. Di privilege mode
kita sudah bisa melihat konfigurasi yang telah dilakukan, mungkin konfigurasi IP, mungkin sudah sampai routing seperti itu. Kita bisa lihat di sini, sudah banyak sekali yang terakhir di white ini seperti itu. Nah, karena kita masih belum bisa melakukan konfigurasi, maka kita masuk ke global konfigurasi seperti tadi saya katakan. Ini adalah konfigurasi yang dimana kita bisa melakukan setting atau konfigurasi apapun di situ. Untuk perintahnya di sini kita pakai configure. Configure. Nah, ketika kita klik enter, nah di sini ada tulisan configuring from terminal memory or network. Ketika kita enter, dia akan langsung masuk. Tapi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, configure, kita lihat perintah apa saja yang bisa digunakan setelah perintah configure. Nah, di sini hanya ada satu, karena dia hanya ada satu, maka kita akan langsung diarahkan ke situ ketika hanya menggunakan perintah configure. Tapi jika nanti ada lebih dari satu perintah, maka akan terjadi invalid sintaks seperti itu, invalid perintah. Nah, ini kita harus apa ya? Harus tahu perintah yang ada seperti itu. Jadi kita nggak akan bingung ketika terjadi error. Nah, di sini kita gunakan untuk terminal, kita gunakan lengkap saja. Untuk pelatihannya di sini kita sudah bisa melakukan banyak konfigurasi seperti IP, hostname, interface, dan semacamnya. Nah, di sini diperhatikan bahwa ketika kita di awal, nah ketika di awal ini, nah di sini ada show. Nah di sini ada show. Ini show ini kan penting nanti, nanti ketika teman-teman sudah mulai config, itu config apa saja itu penting. Tapi show show seperti ini hanya bisa digunakan di privilege mode. Jadi ketika di sini, oh saya ingin melihat IP saya, ingin melihat routing saya, kita harus keluar dulu ke privilege mode untuk melihat konfigurasi kita. Jadi kita tidak bisa melihatnya dari global terminal dari konfigurasi globalnya seperti itu. Nah di sini saya hanya memberikan sedikit tentang memberi hostname. 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 Nah di sini hostname itu sangat penting sekali menurut saya, karena jika jaringan teman-teman itu sudah sangat besar, sudah sampai mungkin ratusan router, entah itu Cisco atau Mega, itu penamaan itu adalah hal paling utama, karena itu akan lebih mempermudah teman-teman dalam apa ya, maintenance atau mengelola jaringan Anda seperti itu. Kalau ini T1, nah, dia berubah T1. Selanjutnya adalah kita beri password. Nah, password ini juga penting. Apalagi sistem perbankan. Gede banget ya. Sistem yang banyak orang akses seperti itu, sistem publik. Jadi mungkin orang-orang yang iri atau orang-orang yang ingin mengetahui sistem Anda mungkin mencoba untuk masuk ke mana, ke ini, ke jaringan Anda. Karena itu untuk salah satu pengamanannya adalah menggunakan password. Di sini untuk memberi password kita bisa menggunakan enable. Nah di sini modify enable password parameter. Enable, lihat ini ada password dan secret. Di sini saya akan ada password karena secret itu sama saja hanya soal masalah priority. Jadi saya nggak akan jelaskan tentang secret. Boleh dikasih keduanya, boleh salah satu. Seperti itu. Ini saya kasih password. Satu ini adalah password saya. Ini password saya. Itu, ini password sudah bisa kita cek. Nah, password yang saya berikan ini adalah password untuk
masuk ke mode. Misalnya pertama kan kita masuk ke user mode, dan di situ kita bisa memberi password untuk user modenya. Kita juga bisa memberi password ke kabelnya, mungkin kabel konsol, atau kita melalui virtual. Kita kasih contoh, tapi saya tidak bisa praktekkan karena kita menggunakan paket tracer. Tapi jika teman-teman langsung menggunakan konsol mungkin bisa. Jadi ketika Anda menancapkan konsol ke Cisco, ketika kita ingin connect ke sisinya, maka kita akan disuruh memasukkan password. Seperti itu. Constant. Terus kita masuk ke konsol. Konsol, nah seperti ini. Di sini kita bisa beri password kabel konsolnya, bukan kabelnya sih, tapi portnya. Jadi di port itu kita kasih. Jadi kalau ada orang nancepin situ, maka otomatis dia harus memasukkan password. Kalau tidak bisa, maka orang itu tidak akan bisa masuk. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat opsi yang tersedia. Nah, di sini kita tidak perlu pakai enable password, kita langsung bisa pakai perintah password, terus password yang diinginkan. Seperti ini. Ini harusnya gagalan ketika kita menggunakan kabel. Dan di sini saya tidak menunjukkan. Nanti di bab berikutnya kalau ada lebih seperti ini. Misalnya ada PC terkoneksi dengan konsol seperti ini, nah, dia akan masuk ke sini langsung suruh masukkan password. Tapi di sini kenapa tidak? Karena defaultnya kita otomatis login seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan belajar itu, jadi kita hapus saja. Oops. Nah, begitu. Kita masuk ke konfigurasi lagi. Sama dengan virtual. Nah, selanjutnya terminal ya. Oh ya, terminal. Terminal di sini seperti koneksi internet atau SSH seperti itu. Kita bisa beri password dengan masuk ke line virtual VTI. Nah, seperti ini. Di sini kita kayaknya bisa langsung password. Langsung password. Kasih password sama. Untuk mengeceknya ada yang harus connect melalui terminal atau SSH seperti itu, maka bisa langsung terkoneksi. Nanti akan ada permintaan untuk password seperti itu. Dan di sini juga ada secret enable secret. Nah, ini teman-teman bisa untuk mengenable-nya atau tidak, terserah. Seperti tadi saya bilang, itu hanya masalah priority. Jadi kalau ingin namanya ya dikasih, nggak masalah. Tapi kalau ingin contohnya, saya nggak kasih itu karena terlalu lama nantinya. Ini nggak terlalu lama, karena sama, tinggal enable secret, secret terus password seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah secretnya sudah enable. Tapi ya, untuk pelatihan saja, jadi saya tidak akan menggunakan secret ini. Seperti itu. Jadi, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Videonya mungkin agak panjang, mungkin terlalu banyak penjelasan juga. Uh, Kalau ada komen atau kritik atau sesuatu yang ingin aja, silahkan komen di bawah. Saya tidak masalah, namanya juga belajar.